Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Kita harus menjaga kesehatan. Jika keluar rumah, pakai masker dan sering mencuci tangan dengan sabun. Hindari kerumunan supaya kita terhindar dari COVID-19. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pembelajaran daring untuk kelas 6. Anak-anak ibu, sekarang kita belajar buku tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Tujuan pembelajaran, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, kalian mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Setelah menemukan ide pokok dari bacaan, kalian mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasa kalian sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Setelah mengamati bunga, kalian mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang kalian buat dan manfaatnya dengan benar. Kalian mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, kalian mampu menyebutkan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Kalian mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Pembelajaran 1. Coba kita amati gambar yang ada di buku. Ada anak bermain, ada ayam, ada petani, ada sapi, ada kelinci, ada petani wortel, dan ada burung. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Ayo membaca. Liburan sekolah, Edo mengunjungi pamannya. Edo bukan hanya berlibur saja, Edo ingin belajar. Ibu guru memberi tugas selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama perkembangbiakannya. Laporan pengamatan Edo. Bagaimana jagung berkembang biak? Anak-anak boleh membaca buku teksnya. Setelah kamu membaca bagaimana jagung berkembang biak, kamu cari ide pokok dan informasi penting dari teks tersebut dengan mengisi diagram Venn. Ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, perhatikan ide pokok setiap paragraf. Kita mulai dari paragraf pertama. Ide pokok paragraf pertama adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Paragraf kedua adalah seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung, atau dengan kata lain, tanaman jagung berkembang biak dengan biji. Ayo mengamati. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Ayo kita amati bagian-bagian bunga berikut.
Ada tangkai bunga, ada dasar bunga, ada kelopak, ada bakal biji, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, kepala sari, mahkota, benang sari. Nah, kepala putik itu alat kelamin betina, sedangkan benang sari itu adalah alat kelamin jantan. Nah, mahkota adalah bagian terindah dari bunga. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tanggal 8 Agustus 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 tokoh pendiri ASEAN itu yaitu Indonesia Adam Malik, Malaysia Tun Abdul Razak, Singapura S. Rajatman, Thailand Tanat Koman, dan Filipina Narcisco Ramos. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Kita masuk kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Malaysia. Patung Dewa Marungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Capes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Marungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Johnston, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Johnston adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah India, Cina, Melayu. Musik tradisionalnya dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ate, manong atau manang, yang menunjukkan rasa penghormatan. Tarian Tringkling merupakan tarian masyarakat Filipina.
Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Pria dan wanita kemar mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut Long Yi. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khas yang disebut dengan Áo Dai. Topi kaping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau. Tahun baru Laos disebut Bun Pin Mai. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Sai Bait. Mayoritas penduduk Laos adalah beragama Buddha. Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Singapura memiliki budaya jalan kaki. Singapura makanan khasnya yaitu kepiting cabai. Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Prathet Thai yang artinya tanah kebebasan. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Demikianlah kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Demikianlah anak-anak ibu, pembelajaran 1 kita sudah pelajari. Nah, kemudian ibu akan memberikan tugas dari buku Bu Pena, ya, halaman 1 sampai dengan 5. Ibu tunggu kiriman tugasnya sampai nanti malam. Sekian. Salam sehat. Pagiku cerahku, mata